Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang asam, basa, dan garam. Dari kalian ada yang tahu apa itu asam? Iya, asam adalah senyawa kimia yang jika kita larutkan dalam air menghasilkan sebuah larutan dengan pH di bawah dari 7. Contohnya itu adalah jeruk, lemon, tomat, dan banyak lagi contoh lainnya. Sebelum kita menentukan suatu bahan atau larutan itu termasuk asam atau basa, kita harus mengetahui apa sih ciri-ciri dari asam? Iya, ciri yang pertama yaitu rasanya asam. Ciri yang kedua yaitu menimbulkan korosif. Korosif itu adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Dan yang ketiga yaitu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan jika menggunakan indikator universal, maka kita akan melihat pH-nya itu di bawah dari 7. Itulah penjelasan dari asam. Selanjutnya, kita akan membahas basa. Apa itu basa? Ya, basa itu adalah suatu zat yang bisa bereaksi dengan asam. Dan jika bereaksi, maka akan menghasilkan garam. Kenapa menghasilkan garam? Karena basa dan asam ini memiliki sifat yang berlawanan. Sehingga saat disatukan mereka akan menjadi garam atau bersifat netral. Contoh benda yang mengandung basa yaitu sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan banyak lagi. Sebelum kita menentukan suatu benda itu mengandung basa atau garam, kita juga harus mengetahui apa sih sifat basa. Yang pertama, terasa licin saat di kulit dan berasa agak pahit, serta mengubah kertas lakmus merah menjadi lakmus biru. Dan jika menggunakan indikator universal, maka akan terlihat mempunyai pH di atas 7 sampai dengan 14. Itulah larutan dengan sifat basa. Selanjutnya yaitu adalah garam. Apa sih garam? Ya, garam tadi adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif, sehingga akan membentuk senyawa netral atau juga suatu larutan dengan sifat basa direaksikan dengan larutan yang bersifat asam, sehingga jika disatukan maka dia akan membentuk garam. Contohnya itu adalah NaCl atau natrium klorida. Itu terjadi antara reaksi garam dan basa membentuk berbagai jenis garam, yaitu asamnya itu adalah HCl direaksikan dengan NaOH atau natrium hidroksida, maka akan menghasilkan NaCl atau natrium klorida. Selanjutnya, untuk mengetahui suatu larutan itu memiliki sifat asam, basa, atau garam, kita harus menggunakan suatu alat. Alat yang dimaksud yaitu adalah suatu indikator. Karena kan indikator itu adalah salah satu cara untuk membedakan antara asam, basa, dan garam. Suatu indikator asam dan basa itu adalah suatu senyawa yang menunjukkan perubahan warna apabila direaksikan dengan asam atau basa. Indikator itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu indikator alami dan yang kedua adalah indikator buatan. Indikator alami yaitu adalah bahan-bahan yang kita temukan di alam. Contohnya itu adalah bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, dan banyak lagi. Jika indikator buatan yaitu adalah suatu bahan yang bisa kita langsung gunakan dan itu terdapat di dalam laboratorium. Contohnya itu adalah kertas lakmus.
indikator universal, dan banyak lagi indikator asam basa yang bisa digunakan. Indikator itu juga memiliki syarat. Yang pertama yaitu adalah berwarna, mudah dibedakan, mudah diekstrak, dan mudah didapatkan. Jadi, yang pertama yaitu adalah berwarna. Jadi, berwarna ini adalah syarat mutlak sebagai indikator harus memiliki warna yang mudah dilihat dan mudah dibedakan. Dan yang kedua yaitu mudah dibedakan. Maksudnya di sini saat indikator itu dimasukkan di dalam suatu larutan basa, maka dia akan terlihat warna yang berbeda saat indikator tersebut dimasukkan ke dalam larutan asam. Dan yang ketiga yaitu adalah mudah diekstrak. Jadi bahan-bahan indikator alami itu mudah untuk diekstrak atau diperas, diambil sarinya. Dan yang terakhir yaitu mudah didapatkan. Jadi mudah didapatkan ini adalah bahan-bahan yang kita temukan di dalam lingkungan sehari-hari. Jangan menggunakan bahan yang itu menggunakan tanaman yang langka atau dilindungi gitu. Di dalam slide juga dilihatkan yaitu kita ambil contohnya itu adalah bunga sepatu. Warna asli dari bunga sepatu itu adalah warna merah tua. Di saat kita memasukkan indikator alami atau yang sudah diekstrak ke dalam larutan asam, maka dia akan berwarna merah. Saat kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka dia akan terlihat warnanya kuning. Begitu pula dengan kunyit. Warna kunyit itu aslinya adalah jingga. Saat kita masukkan dia ke dalam asam, maka akan berwarna kuning. Saat basah, dia akan berwarna merah. Begitu pula dengan kulit manggis. Warna kulit manggis yaitu adalah merah atau keungu-unguan. Saat kita masukkan ke dalam asam, maka dia akan berubah menjadi oranye. Dan di saat kita masukkan ke dalam basah, maka dia akan berwarna merah bata. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.